Ya, tidak cukup dengan kalian ibadah minggu, tidak cukup dengan kalian datang persekutuan, tidak cukup mengenal Tuhan sebatas itu. Harus kalian yang sendiri datang sama ini, datang sama firman, biar jauh lebih mengenal Tuhan. Seorang pendeta, seorang guru agama, seorang pengajar itu terbatas untuk mendidik kalian di dalam kebenaran. Tapi kalianlah yang harus datang kepada kebenaran. Supaya apa? Semakin jauh kita mengenal Dia dan semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Jangan hanya berrogokan mulut, jangan hanya saya Kristen loh, ada salibku loh. Tidak seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu ya. Tuhan tidak menilai mulutnya, tapi Tuhan menilai hati. Tuhan menilai hati dan pikiran kita. Apakah Dia yang benar-benar bertahta dalam hidupku? Apakah bukan? Adik-adik, di situ ya. Tidak, sudah dia tidak peduli anak-anak yang sudah tenggelam dalam dosa. Tidak, dia senang mengganggu orang-orang yang berjuang hidup dalam Tuhan. Dia senang mengganggu anak-anak Tuhan yang berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang kudus Tuhan. Dia sudah tidak peduli anak-anak yang sudah tenggelam dalam dosa. Tidak peduli orang tenggelam kok, sudah jauh dari Tuhan. Makanya saya ganggu. Sudah susah diganggu anak-anak yang mau berjuang sama Tuhan. Itu yang dia ganggu. Ya, hidupnya dia adalah hidup yang penuh dengan peperangan rohani. Ya, jadi kalian harus bersenjatakan apa? Bersenjatakan firman. Ya, senjata kita ini untuk apa? Menolak godaan-godaan iblis yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya, contohnya apa? Bisa jadi ada di dalam tempat ini, ada di ruangan ini, pikirannya tuh kemana-mana. Pikirannya, oh nanti saya makan apa ya, nanti saya main apa ya, setelah pulang dari sini saya harus ngapain ya. Itu iblis mengajak kita untuk apa? Tidak fokus kepada firman, tidak fokus kepada apa yang diberitakan. Terus apa lagi yang dia goda biasanya? Ngantuk, ya, malas. Itu karena apa? Kesalahan kita sendiri kok. Mungkin di malam hari kalian tidur tidak cukup. Kenapa ya? Anak-anak sekarang sudah kena kanker. Anak-anak sekarang sudah masuk rumah sakit gagal ginjal. Karena apa? Tidak jaga tubuhnya Kristus. Ya, kita tidak menghargai tubuh ini yang Tuhan sudah kasih. Kita tidak menghargai tubuh ini yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Kalau kalian terima kado, kalian bayar nggak? Enggak kan? Seperti itu juga yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tubuh ini adalah tubuhnya Tuhan. Mengapa? Makanya perlu ya, mempersiapkan diri itu perlu. Ketika kalian beribadah, ketika kalian mau datang ke gereja, siapkan tubuh itu penting secara fisik. Tidur yang cukup, tidur yang tepat waktu supaya apa? Kita punya kekuatan di esok hari. Kita manusia terbatas. Kita manusia yang berdosa dan yang selalu ingin cenderung berbuat dosa. Maka jaga tubuh kalian. Dari muda ini pelihara tubuh yang Tuhan sudah kasih. Kita diciptakan loh ya, segambar dan serupa Tuhan. Dia memberikan nafasnya. Beda dengan hewan. Ada nggak di dalam Alkitab Tuhan tuh menciptakan hewan terus memberikan nafasnya? Ada nggak? Beda kan? Caranya beda kan? Yang dia berikan nafas siapa? Manusia kan? Itulah yang harus kita jaga dan harus kita hormati. Kalau dari tubuh secara fisik aja kita tidak jaga ya, kita tidak rawat tubuhnya Tuhan ini, kita tidak rawat apa yang Tuhan sudah kasih, itu adalah tanda-tanda di mana anak-anak Tuhan tidak mau taat. Ya, taat itu susah memang ya. Saya kemarin kasih tahu ya, taat itu memang susah. Belajar taat itu memang susah. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita adalah manusia yang lemah, yang
yang senang untuk apa? Melakukan kesenangan-kesenangan sendiri. Ya. Taat itu juga susah. Karena apa? Hati kita bukan Tuhan kok. Hati kita berkata ya hal yang lain yang lebih dari Tuhan. Makanya taat itu susah. Tapi kalau adik-adik ketaatannya yang dihidupi oleh firman, pasti juga punya sukacita menjalankan firman. Ya. Ketika kita berdoa, misalnya ada yang setiap pagi bangun berdoa, ada yang setiap hari punya waktu baca satu pasal ini. Itu membuktikan apa? Kalau ini ternyata adalah anak-anak Tuhan yang mau jauh lebih kenal saya. Adik-adik, kalian itu penerus generasi Kristen. Samaria juga nanti sudah akan berakhir dalam hidup ini. Guru agama kalian juga nanti sudah akan waktunya akan habis. Pendeta kalian juga tidak mungkin selamanya berkhotbah sama kalian. Semuanya punya waktu. Semua sudah ada di dalam kurun waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Generasi sekarang adalah generasi yang mau bersenang-senang sendiri di luar dari Tuhan. Karena apa? Tidak puas apa yang Tuhan kasih. Tidak cukup apa yang Tuhan kasih. Seringkali Tuhan sudah memberikan ini, tapi kita masih apa? Mencari-cari yang duniawi, mencari-cari kesenangan yang lain. Seringkali kita dituntut untuk Tuhan untuk taat, tapi apa? Sering kita membantah perintahnya. Di dalam hukum Taurat, jangan menyembah ilah yang lain, jangan mencuri, jangan berbuat dosa. Tapi apa? Sering kali kita melanggar perintahnya dia. Karena apa? Bukan Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Banyak orang Kristen yang ke gereja merayakan Paskah dengan heboh dan meriah. Banyak orang Kristen yang merayakan Natal, tetapi semuanya itu palsu, omong kosong. Bukan Tuhan yang berkata di dalam hati, bukan firman yang berkata, tapi apa? Kehebohan, kemeriahan itu, pohon Natal yang ada di dalam hati kita. Bukan. Itu tanda-tanda di mana adalah ucapan syukur kepada kita kepada Tuhan. Ya, ingat ya, Tuhan itu tidak ada di pohon ya. Tuhan itu tidak ada di batu. Tuhan itu tidak ada di patung. Tuhan itu tidak ada di teman kalian. Tuhan itu tidak ada di guru kalian. Tuhan itu tidak ada di pendeta kalian. Tuhan di mana? Ayo. Tuhan di mana? Kalau kamu katakan Tuhan tidak ada di pendeta, tidak di teman, tidak di dimanapun, jadi Tuhan di mana? Dia yang kalian sebut itu nabi, raja, imam, juru selamat, ada di mana? Ayo, ada di mana dia? Ada di tengah-tengah kita nggak? Ada di tengah-tengah kita nggak sekarang? Pasti ada. Ada di dalam hati kalian nggak? Itu pertanyaan. Ya, ada di dalam hidup kalian nggak? Itu yang harus kalian tanyakan kepada Tuhan. Siapa di dalam hati kita? Orang tua kah? Kepintaran kah? Kekayaan? Teman kah? Siapa? Siapa yang paling nomor satu dalam hati kalian? Itu pasti Tuhan kalian. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang sejati yang bertahta di dalam hati kalian, pasti anak-anak mengalami sukacita yang luar biasa, baik dalam keadaan susah ataupun juga dalam keadaan yang senang. Karena apa? Tuhan tuh pengen kita memberi ruang dalam hidup kita supaya kita tuh semakin mengenal Dia. Bagaimana Tuhan mau masuk ya? Masuk dalam hidup kita, yang berkata dalam hati kita tuh banyak, bukan Tuhan. Bagaimana firman mau masuk ini dalam hati dan pikiran kita, yang di dalam pikiran kita dan hati kita adalah hal-hal yang duniawi. Bagaimana mau masuk? Buang semua itu ya. Buang dalam hati kalian, buang dalam pikiran kalian hal-hal yang lebih dari Tuhan. Biar Tuhan yang bertahta. Supaya apa? Supaya
supaya kita semakin tahu apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita makin kenal Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi Dia juga nabi yang sejati. Nah, sekarang kamu lihat melatih kefokusan kalian. Tadi yang pertama, kenapa Dia disebut nabi? Yang pertama apa? Dia punya otoritas kan? Yang kedua? Yang kedua apa? Hah? Firman yang hidup kan? Yang ketiga apa? Ayo Mas Tio. Nabi yang tidak berdosa. Jawab. Makanya Dia dikatakan nabi di atas segala nabi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan apa? Imam di atas segala imam. Sekarang kita masuk lagi. Kita udah mendengarkan Yesus itu nabi. Sekarang Kamaria mau masuk. Ini adalah salah satu hal yang penting kalian ketahui. Yang percaya Tritunggal apa? Ayo, coba angkat tangan. Yang percaya Tritunggal. Tidak ada. Yang tahu itu Tritunggal itu apa? Tritunggal adalah 3 pribadi. Yang pertama, Allah siapa yang di surga? Yang bertahta. Allah Bapa kan? Yang kedua, Allah siapa yang menebus kita? Allah Anak kan? Dan yang ketiga, Allah siapa yang menginsafkan atau menyadarkan kita? Roh Kudus kan? Nah, tadi Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tugasnya apa? Allah Bapa itu memerintah, Allah Anak itu menggenapi, dan Allah Roh Kudus itu menyadarkan kita. Maka dari itu, ini yang kalian harus percaya. Bagaimana kita mau percaya kita sendiri tidak baca Firman? Bagaimana kita mau percaya kita sendiri tidak datang kepada Tuhan meminta belas kasihan Dia untuk punya iman yang benar di hadapan Tuhan? Kalau ada yang bilang, Kak, ini susah dibaca, tulisannya kecil, terus susah lagi bahasanya. Beriman dulu. Percaya dulu kalau ini itu pedoman hidup. Baca dulu, mengerti nanti. Mengerti itu bukan pekerjaan kalian, kemampuan kalian, tapi pekerjaan Roh Kudus yang memampukan anak-anak untuk mengerti. Baca dulu. Seperti halnya matematika. Ketika kalian kerjakan langsung mengerti gak? Tidak kan? Tapi percaya dulu kan kalau ini matematika kan? Nah, begitu juga dengan Alkitab. Baca dulu baru mengerti. Ya. Kenapa Kamaria katakan mengerti dulu, nanti mengerti nanti? Karena kita manusia yang terbatas, tidak bisa dengan kekuatan kita